Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sore hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu, kembali berkumpul, kembali bersilaturahim dalam rangka tazkirah, saling mengingatkan sesama kita, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah semuanya. Di antaranya bentuk tazkirah kita atau bentuk zikir kita adalah mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita sudah masuk surat ke-101 ya, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, surat ke-101 yang surat ini secara umum menceritakan tentang hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat itu banyak. Di antaranya adalah nama hari kiamat itu disebutkan dalam surat ini, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini surat yang turun setelah surat Quraisy ya. Kemudian sebelum surat Al-Qiyamah. Surat Quraisy sudah kita bahas ya, bagaimana karakter orang-orang Quraisy. Dan Al-Qari'ah ini secara bahasa nanti kita akan bahas, ini kaitannya dengan sebuah istilah atau sebuah nama hari kiamat dengan istilah Al-Qari'ah, artinya memekakan telinga gitu ya. Kalau di terjemah yang depak gitu kan, jadi saking kencangnya suara hari kiamat sampai telinga kita itu merasa sakit gitu ya. Ya seperti kita kalau mendengar sesuatu yang suara yang kencang gitu ya, dan suara itu dekat dengan gendang telinga kita, maka telinga kita akan sakit. Nah ini gambaran sebuah nama dari hari kiamat dan menggambarkan juga bagaimana peristiwa hari kiamat ya. Jadi secara umum ya, surat ini menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kalau kemarin sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan surat Al-Kautsar ya, bagaimana manusia itu baru akan sadar ketika sudah meninggal dunia. Kemudian diperlihatkan ada siksa kubur, ada nikmat kubur, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Nah, di surat ini berbicara tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Berarti hari kiamat itu bagi orang yang sudah meninggal, hari kiamat, kemudian setelah hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Jadi dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dari umat zamannya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad ya, yang kita sebut dengan hari kebangkitan. Jadi dibangkitkan semuanya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai di sini dijelaskan dari mulai suara hari kiamat itu sangat memekakan telinga, kemudian kondisi manusia saat hari kiamat seperti apa, begitupun kondisi gunung-gunung yang ada di bumi atau yang ada di dunia ini seperti apa. Dan diakhiri dengan bagaimana kesudahan akhir kehidupan kita di dunia. Sampai ada yang namanya istilahnya nanti mizan. Mizan ini timbangan amal kita, apakah
amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan, atau sebaliknya, amal keburukan kita malah lebih berat dibandingkan amal kebaikan kita. Sehingga nanti setelah itu jelaslah kemana kehidupan kita yang abadi tersebut, apakah di surga ataupun nauzubillah di neraka. Tentu saja semuanya kita ingin kehidupan abadi kita nanti setelah hari kiamat adalah di surga. Dan mudah-mudahan kita berdoa hari ini kita semua juga nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berkumpul di masjid ini hari ini, di tempat ini di dunia, tetapi kita juga nanti Allah takdirkan kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupan abadi kita adalah nanti. Kehidupan abadi kita adalah nanti setelah hari kiamat, apakah di surga atau di neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Qari'ah atau asbabun nuzul surat Al-Qari'ah, tidak ada penjelasan detail tentang sebab turunnya surat Al-Qari'ah ini. Ya, jadi tidak ada riwayat yang spesifik sebagaimana surat-surat yang lainnya. Namun secara urutan ya, tadi ya, bahwa secara urutan surat Al-Qari'ah ini turun setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah ya. Kita belum masuk ke surat Al-Qiyamah. Secara urutan di mushaf ini merupakan surat yang ke-101. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas surat-surat berikutnya. Kemudian juga tadi yang secara intisari dari surat ini sesuai namanya Al-Qari'ah, kejadian yang dahsyat ketika peristiwa hari kiamat. Kapan peristiwa hari kiamat itu akan terjadi, kita tidak ada yang tahu. Bahkan ketika malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? As-sa'il a'lam minal mas'ul. Ya. Jadi jawab Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril kapan hari kiamat, Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Gitu. Tidak diberitahu. Jadi hari kiamat itu yang hanya tahu kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat nanti yang pentiup ya, sangkakala tanda bahwa hari kiamat dimulai saja tidak tahu kapan. Jadi itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ciri-cirinya, ciri-ciri hari kiamat, terus gambaran bagaimana situasi dan kondisi hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, termasuk dalam surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bagaimana peristiwa hari kiamat tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita baca dulu ya sama-sama surat Al-Qiyamah Al-Qari'ah ini. Ya, surat Al-Qari'ah ini kita bareng-bareng baca, yaitu terdiri dari 11 ayat ya. Dan insya Allah juga kita banyak yang hafal ya, sudah hafal surat Al-Qari'ah ini karena termasuk surat-surat pendek di juz 30 ya, juz amma, juz terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini surat Al-Qari'ah ayat ke-1 sampai 11. Al-Qari'ah artinya hari kiamat, wa mal Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi dua kali ya pertanyaannya. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, di sini dijelaskan hari kiamat itu seperti apa, yaitu pada hari itu manusia
seperti anai-anai yang bertebaran. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Terus wa takunul jibalu kal ihnil mangfush, dan gunung-gunung saat itu seperti kal ihn. Kal ihn ini seperti bulu al manfush yang berhamburan. Jadi manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran atau berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi berarti yang ada di perut bumi keluar semua gitu ya. Gunung-gunung ini kalau misalkan kemarin peristiwa yang gunung gimana yang Jawa Tengah tuh kemarin ya, Merapi ya, itu sampai sebegitunya, sangat luar biasa gitu ya. Sekitar mengungsi yang masyarakat di situ, debu-debu, rumah hancur semuanya. Itu kalau dalam bahasa akidah itu adalah tanda-tanda kiamat sugro ya. Jadi ciri-ciri kiamat kecil seperti gunung meletus gitu, bencana alam dan lain sebagainya, itu sudah sedahsyat itu gitu. Apalagi ini terjadi yang namanya kiamat ya. Kemudian baru setelah itu fa'amman ya. Dan adapun orang-orang yang sakulat ya, berat timbangan kebaikannya, mawazinu ya, timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah ini radin, diridhoi, yang sangat memuaskan, yang sangat dicita-citakan ya. Wa amma man khaffat, adapun orang-orang yang khaffat ini ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah ini nama neraka ya, neraka hawiyah. Ini neraka ini sangat banyak namanya, diantaranya adalah neraka hawiyah. Ada neraka jahanam, itu yang paling panas ya, derajat kepanasan apinya itu paling panas. Ini juga ada namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu seperti apa atau bagaimana neraka hawiyah ini? Ternyata disebutkan narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah saja apinya panas, apalagi neraka jahanam. Gitu. Kemarin di pembahasan sebelumnya, neraka jahanam ini saking panasnya itu sampai jantung yang ada dalam di dalam tubuh kita itu sampai gosong, itu saking panasnya. Jadi panasnya sampai ke dalam-dalam. Baik, ini secara terjemahannya ya, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan tafsirnya? Yaitu surat Al-Qari'ah ini. Misalkan di sini disebutkan Al-Qari'atu mal qari'ah. Ya. Jadi suara yang memekakan telinga, menggelegar gitu ya, menghancurkan alam semesta yang sangat luar biasa, dahsyat, hancur gitu ya, berkeping-keping. Bahkan tidak hanya memekakan telinga, tapi di sini dijelaskan itu sampai juga mengganggu konsentrasi pikiran sampai hati gitu ya. Jadi tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Dan semua peristiwa ini dinamakan Al-Qari'ah. Jadi suasananya itu sangat mencekam. Jadi seperti kalau misalkan kalau saya masih ingat dulu waktu kecil itu peristiwa Gunung Galunggung ya, karena saya orang Ciamis gitu ya. Dulu itu saya waktu kecil peristiwa Gunung Galunggung itu, walaupun saya masih kecil tapi
saya sudah ingat gitu, bagaimana mencekamnya kondisi saat itu gitu ya. Nah ini juga sama, jadi sangat luar biasa. Nah Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hari kiamat ini banyak namanya, diantaranya Al-Qari'ah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada Al-Haqqah, ada Al-Ghasyiyah gitu ya, dan nama-nama yang lain. Kemudian yang kedua Mal-Qari'ah. Nah ini diulangi lagi. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Jadi pengulangan ini menggambarkan pertanyaan, tetapi maksudnya adalah sesuatu yang sangat dahsyat atau mencekam atau mengherankan, mengagetkan gitu. Maka diulang-ulang, seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk-ketuk keras gitu. Tidak seperti selama ini, sehingga ditanyakan siapa yang mengetuk pintu itu gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang kita sedang tidur nih misalkan gitu ya, tidur, kemudian tiba-tiba ketika kita sedang enak-enaknya tidur, kemudian pintu rumah kita dari luar ada yang mengetuk dengan keras, duk 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 gitu kan, sambil manggil nama kita. Nah itu namanya kita sedang tidur, enak-enaknya tidur, pasti kaget ya. Kemudian juga pusing gitu. Kalau saya itu pusing ya, kalau lagi tidur kemudian ada yang ganggu itu jadi pusing gitu ya, pusing, terganggu, dan berbagai perasaan yang lainnya. Nah ini juga sama, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ini seakan-akan diilustrasikan ketika kita sedang enak-enaknya tidur di rumah, kemudian ada yang mengetuk pintu kita dengan keras, duk 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 duk. Pasti siapapun kalau dalam kondisi seperti itu dia akan kaget, kemudian akan marah ya. Kemudian apalagi kalau yang punya penyakit gitu ya, penyakit jantung apalagi gitu ya, ya itu sesuatu yang sangat mengagetkan, sehingga di sini diilustrasikan seperti itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ditambah lagi wa ma adraka mal qari'ah. Jadi 3 kali diulangnya. Tahukah kamu apa hari kiamat itu gitu. Adraka di sini dijelaskan adalah ungkapan yang menggambarkan kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau. Ya, umumnya redaksi kalimat ini digunakan untuk sesuatu yang belum kelihatan oleh kita, seperti menggambarkan neraka, menggambarkan surga gitu ya. Dan hal-hal yang di luar kebiasaan, yang luar biasa, seperti Lailatul Qadar gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar gitu ya. Jadi adraka itu bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an terhadap sesuatu yang secara physically manusia ini belum pernah melihatnya gitu. Dan tidak bisa melihat. Tidak mungkin kita melihatnya kecuali kita sudah, tadi kalau misalkan ngelihat surga dan neraka berarti kita harus meninggal dulu baru kita bisa melihat. Dan ini bahasa adroka itu digunakan untuk itu gitu. Kalimat ini sekaligus merupakan penguat ya, takkid untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya berarti sampai 3 kali diulang ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi biasanya pengulangan sampai 3 kali itu menunjukkan sesuatu yang penting ya, sebagaimana atasan mengulang-ulang instruksinya kepada bawahan betapa pentingnya pesan yang ingin disampaikan, sampai dikonfirmasi sudah jelas apa yang saya sampaikan, sudah bisa dipahami apa yang saya jelaskan, sudah jelas, sudah dipahami instruksinya dan lain sebagainya, sampai diulang-ulang itu. Nah ini pun sama, ini karena berita hari kiamat itu sangat dahsyat, sampai diulang-ulang sampai 3 kali ya. Jadi dari ayat 1 sampai 3 itu pengulangan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah baru setelah itu menjelaskan bagaimana kondisi hari kiamat. Nah kondisi hari kiamat yang dijelaskan di dalam surat ini 2 kondisi ya, secara umum ada 2 kondisi hari kiamat yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ini ya. Di dalam surat yang lain beda lagi, tetapi secara spesifik yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat terjadi, manusia itu seperti aneh-aneh yang bertebaran ya.
Jadi al-farash itu juga bisa diartikan kalau di dalam tafsir ya, bisa diartikan belalang yang baru lahir. Jadi aneh-aneh itu apa ya? Jadi makhluk yang sangat kecil gitu. Kalau di sini kan bahasa lainnya itu belalang yang baru lahir. Jadi belalang yang baru lahir bertebangan. Terus mereka saling menindih, berdesak-desakan gitu, saling menindih dan bergerak ke berbagai arah yang tidak menentu. Gitu. Itu yang dimaksud dengan al-farash. Al-farash gitu, al-farash. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili ini menjelaskan al-farash ini, kal-farashil mabsus itu apa? Al-farash ini adalah hewan yang bersayap, yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Gitu ya. Nah, hewannya seperti apa? Maka ia bisa bermakna seperti laron gitu ya, laron, nyamuk ataupun belalang. Nah, ini penjelasan dari Syekh Wahbah Zuhaili terkait apa yang dimaksud dengan kal-farashil mabsus. Ya, kalau di terjemah Depak itu kan aneh-aneh yang bertebaran atau berterbangan. Jadi makhluk yang kecil punya sayap, kemudian dia akan kalut gitu ya, kalut kemana-mana, bertebaran gitu, terbang, ngasal gitu. Ketika misalkan ada api gitu ya, atau ada suara yang mengagetkan. Nah, manusia waktu itu saat terjadi peristiwa hari kiamat ini seperti yang digambarkan kal-farashil mabsus, seperti makhluk kecil yang punya sayap kemudian bertebaran, saking kagetnya gitu. Berhamburan, jumlahnya banyak, lemah, hina, dan terbang tak tentu arah. Gitu. Jadi ini bahasa apa? Kiasan gitu ya, kiasan. Seakan-akan manusia akan seperti itu ketika nanti hari kiamat. Ya kalau misalkan kita lihat misalkan video-video tsunami gitu ya, ada tsunami lari itu kan sampai anaknya yang bayi itu, harusnya anaknya yang digendong, ini malah misalkan jadi yang digendongnya itu apa gitu ya, saking kalutnya, panik, masing-masing ingin menyelamatkan diri, menghindari dari banjir tsunami tersebut. Ataupun misalkan ketika peristiwa gunung meletus, sama. Nah, ini digambarkan manusia itu nanti akan seperti itu, al-farashil mabsus di hari kiamat. Jadi ini hanya ilustrasi gambaran yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kondisi manusia pada hari kiamat akan seperti itu. Nah, yang mempercayai gambaran seperti ini hanya orang-orang yang beriman ya. Orang-orang kafir mungkin ya nggak percaya ya, hari kiamat aja nggak percaya gitu ya. Tapi kita sebagai seorang beriman, orang muslim, orang mukmin percaya bahwa manusia itu nanti hari kiamat kondisinya akan seperti itu. Itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qaryah ayat 4 ini. Kemudian kondisi yang kedua pada hari kiamat itu seperti apa? Yaitu wa takunul jibal kal'ahnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, misalkan bulu apa? Bulu burung gitu ya. Kalau burung disembelih kemudian dicabut-cabut bulunya, kemudian ditiup angin, ya berterbangan, berhamburan, seperti itu gitu ya. Nah, dijelaskan bahwa al-ahn kal-ahnil manfush ini adalah bulu. Ya. Adapun penjelasan yang lain seperti bulu yang berwarna merah dan berwarna-warni. Gitu. Jadi ibarat kata kandungan gunung ini kan yang beraneka ragam ya, banyak ya kandungan gunung ini. Materi-materi yang terkandung di dalam gunung seperti besi, kemudian batu bara dan kandungan-kandungan yang lain yang ada dalam gunung ini, semuanya berhamburan keluar semuanya, dari mulai debunya, kemudian batu panasnya, semuanya berhamburan. Kemudian yang lain juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kal-ahni al-manfush ini seperti bulu-bulu domba. Ya. Jadi seperti bulu-bulu domba yang
bulu domba, kemudian yang aut-autan berterbangan gitu ya. Jadi semuanya gitu hancur, terbang semua gitu ya, memuntahkan seluruh isi yang ada dalam gunung-gunung yang ada di seluruh bumi ini gitu ya, di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia, semuanya meletus dalam waktu yang berbarengan di belahan benua manapun, benua Afrika, Eropa, Asia, semuanya. Jadi dua kondisi tadi, jadi manusia seperti apa tadi ya, aneh-aneh ataupun laron ataupun makhluk kecil yang bersayap, berterbangan tidak ada aturan saking kagetnya, kemudian gunung-gunung menyembur. Itu dua kondisi yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ini, yang menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya nanti pada hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Gitu. Berarti akhir zaman ya, yang akan mengalami hari kiamat itu adalah manusia akhir zaman. Ya, siapa manusia akhir zaman? Ya kita gitu ya. Nah, baru setelah itu berbicara fa'amma man thaqulat mawazinu. Ya, baru berbicara barang siapa yang timbangannya berat ya. Sakulat ini berat. Jadi mayoritas berpendapat bahwa amal kebaikan dan amal keburukan masing-masing kita itu nanti ditimbang. Mana yang lebih berat, apakah amal kebaikan ataupun amal keburukan. Ya. Nah, baru setelah itu Allah menjelaskan barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal keburukannya, maka tempat kembalinya fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka tempat kembalinya adalah kehidupan yang diridhoi. Aish ini kan kehidupan. Kehidupan ini bentuk tunggal. Artinya adalah secara pribadi. Karena wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Karena nanti dihisab Allah itu sendiri-sendiri. Kalau kita di dunia bareng-bareng beramal soleh, tapi ketika nanti dihisab sendiri-sendiri. Suami dihisab sendiri, istri dihisab sendiri, anak sendiri dihisab. Tidak ada istilah nggak apa-apa lah dosa saya yang nanggung, nggak apa-apa kebaikan saya berikan kepada istri. Nggak ada istilah seperti itu pada hari kiamat nanti, nggak. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkan amal kebaikannya, termasuk juga mempertanggungjawabkan amal keburukannya. Ya. Jadi tempatnya fi 'aisyatir radiyah itu berarti surga. Wa amma man khaffat mawazinu. Nah, adapun yang timbangan amal kebaikannya itu adalah khaffat, ringan dibandingkan amal keburukannya, jadi lebih berat amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Gitu. Jadi neraka hawiyah ini apa artinya? Jadi hawiyah ini kan artinya itu meluncur ke bawah, hawa. Ya, berasal dari kata hawa, artinya meluncur ke bawah. Dinamakan hawiyah karena neraka ini tempat yang rendah dan tempat yang hina. Ya, maka disebutlah neraka ini nama lainnya juga hawiyah. Kalau jahim lebih kepada panasnya. Tapi kalau hawiyah ini adalah lebih kepada bahwa orang yang masuk neraka ini posisinya hina, posisinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qatadah menjelaskan, ya mufasir Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud hawiyah ini orang, bahwa manusia nanti terjatuh ke dalam neraka ini dengan kepala di bawah. Jadi kepala dulu. Ya, kalau jadi manusia nanti yang dilempar ke neraka itu posisi kepalanya itu di bawah. Ini juga penjelasan tentang hawiyah. Jadi hawiyah ini rendah, hina. Kemudian nanti manusia yang dilemparkan ke neraka ini posisinya kepalanya itu di bawah. Jadi jatuh ke neraka itu yang pertama kali terkena itu adalah kepalanya gitu. Jadi kepala dulu. Tidak kaki dulu tapi kepala dulu.
Kemudian dijelaskan wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah tersebut? Ya, seperti disinggung tadi di ayat yang sebelumnya. Maka yang disebut dengan neraka hawiyah ini adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya. Jadi memang karakter api, ternyata api ini mempunyai karakter ataupun derajat kadar panas yang sangat luar biasa. Gitu. Api sangat panas, yang sangat kuat nyala dan gejolak apinya gitu ya. Panas api neraka disebutkan 70 kali lipat dari panas api dunia, 70 kali lipat. Ya, ini seperti disebutkan dalam hadis sahih ya. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya, api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana derajat panasnya neraka jahanam. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi." Beliau bersabda, "Fudilat alaihinna bitis'ati wa sittina juz'an, kulluhunna mithlu harriha." Api neraka yang lebih tadi panas di atasnya itu dengan 69 bagian, yang masing-masing bagian seperti panasnya api dunia. Gitu. Jadi kalau level panasnya api itu, yang paling panas itu berarti neraka jahanam. Gitu ya. Neraka jahanam tuh disebutkan di dalam hadis ini 70 kali lipat. Ya, level neraka yang lain di bawahnya satu gitu. 1 derajat, tapi masing-masing bagian 69 bagian dari level panasnya api neraka ini seperti panasnya api dunia. Jadi tinggal dikalikan saja gitu ya. Jadi angka ini biasanya yang saya pahami ini menunjukkan derajat kepanasan dari api neraka. Ya, seperti misalkan sholat berjamaah ini derajat pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri 1. Jadi angka 27 atau riwayat yang lain 25 ini menunjukkan jumlah kelipatan atau jumlah banyak. Ini juga 70 itu menggambarkan betapa panasnya api neraka, sampai disebutkan di dalam hadis ini 70 kali lipat. Ya, api di dunia saja panas gitu ya. Kita coba aja gitu ya, kan panas seperti itu. Ini 70 kali lipat, kita membayangkannya seperti apa gitu ya, panasnya. Sampai disebutkan panasnya siksa yang paling ringan. Yang kita tahu ini siksaan ini diberikan kepada pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib ya, karena sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam ya. Nah, sampai disebutkan ringannya, siksa paling ringan api neraka ini adalah, jadi api neraka ada di telapak kakinya, otaknya mendidih gitu. Jadi kayak kita masak air gitu ya, masak air di atas panci, airnya mendidih gitu ya. Tapi pancinya kan nggak gosong gitu, tapi panas kan pancinya kalau kita pegang. Nah, ringannya siksaan di neraka nanti itu seperti itu. Jadi kakinya menginjak api neraka, kemudian otaknya mendidih. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna ahwana ahlin nar adzaban man lahu na'lan wa syarikan min narin yaghli min huma dimaghuhu." Ya, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai dua sandal dari api neraka ya, panas gitu ya, sampai otaknya mendidih karena dia menginjak sandal yang terbuat dari api neraka ya. Sandal panas dia injak, otaknya mendidih. Itu gambaran ya, ilustrasi yang dijelaskan di dalam hadis ini betapa panasnya api neraka ya. Nah, terakhir sebagai penutup ya dari surat Al-Qari'ah ini,
ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah surat Al-Qari'ah ini awalnya hanya menyebutkan nama hari kiamat, lalu diikuti pertanyaan di ayat yang kedua. Lantas pertanyaan yang ketiga, ya, semakin jelas atau semakin besar pertanyaan tersebut, betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya tadi ya, sampai 3 ayat yang mempertanyakan apa hari kiamat, dan digambarkan dengan 2 kondisi. Kondisi manusia saat itu beterbangan seperti laron, seperti aneh-aneh, kemudian seperti gunung yang berhamburan gitu. Kemudian yang kedua dijelaskan betapa ngerinya gambaran hari kiamat yang disebutkan dalam surat ini, sampai-sampai pernah Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz ini anaknya Umar bin Khattab, membaca surat ini. Jadi ketika membaca surat ini sampai ayat yang kelima, ya, sampai ayat yang kelima, ya, ia menjerit pedih sampai terjatuh pingsan. Istrinya sampai menduga sang khalifah meninggal dunia. Istrinya sampai menyangka Umar bin Abdul Aziz itu meninggal. Kemudian saat terbangun, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, celakalah pada hari di mana manusia seperti aneh-aneh berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Celakalah manusia yang tadi digambarkan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Berhenti sampai di situ pingsan. Kenapa pingsan? Ngerti apa yang dibaca gitu ya. Kalau kita nggak pingsan gitu, mungkin tidur gitu, ngantuk gitu ya. Karena kita nggak ngerti apa yang kita baca gitu. Ini seorang Umar bin Abdul Aziz ketika membaca surat ini tidak selesai baru sampai ayat kelima pingsan. Kenapa? Karena faham apa yang dibaca. Tadi yang dijelaskan ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ini semuanya menggambarkan kondisi betapa dahsyatnya hari kiamat. Karena faham yang dibaca sampai pingsan, sampai istrinya menyangka meninggal dunia gitu, padahal pingsan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemahaman para sahabat terhadap ayat Al-Quran sebegitunya gitu ya, sampai betul-betul ketika membaca Al-Quran itu merasakan ya, apa yang dimaksud dari ayat-ayat yang dibacanya. Nah, yang terakhir, setelah digambarkan dahsyatnya hari kiamat, Allah kemudian menampilkan kesudahan bagi manusia. Mereka akan ditimbang, ya, kita akan ditimbang, timbangan keadilan, nasibnya akan ditentukan dengan hasil timbangan tersebut. Jika amalan kebaikan kita berat, maka kita akan masuk surga. Namun sebaliknya, jika amalan kebaikan kita itu ringan, kita akan masuk neraka terlebih dahulu ya. Walaupun pada akhirnya umat yang beriman itu, walaupun ada setitik keimanan, itu pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi ketika amalan kebaikannya ringan, dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Sampai waktu tertentu baru kemudian diangkat, dan pada akhirnya insya Allah semua orang beriman itu akan masuk surga. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin langsung masuk surga gitu ya. Harapan kita semuanya seperti itu. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ini sebagai tazkirah ya, nasihat bagi kita tentang betapa dahsyatnya nanti hari kiamat yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus bersemangat berbuat amal kebaikan, dan juga kita terus bersemangat bagaimana kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin.
serta kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.